Selamat datang kembali. Ketemu lagi sama Dini, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini sebuah cerita mengenai rumah hantu misterius di sebuah pasar malam. Di sebuah kota kecil di Magelang terdapat SMA swasta Karangteguh yang dikenal dengan suasana akademis yang ketat. Namun keempat sahabat, yaitu Dani, Raka, Sinta, dan Vira, merasa bosan dengan rutinitas belajar yang monoton. Suatu hari mereka berkumpul di kantin sekolah, membicarakan rencana untuk menghabiskan waktu bersama. Gimana kalau kita ke pasar malam? Mungkin ada sesuatu yang seru, ajak Dani dengan semangat yang menggebu-gebu. Setuju? Daripada cuma main game atau nonton Netflix terus, sahut Sinta. Iya nih, kita ke sana yuk. Setelah sekolah, Raka dan Vira serentak mengangguk. Setelah bel sekolah berbunyi, mereka langsung menuju pasar malam yang terletak tidak jauh dari sekolah. Sore itu suasana di pasar malam sangat meriah. Suara tawa, teriakan anak-anak, dan aroma makanan khas pasar malam berbaur menjadi satu. Lampu-lampu berwarna-warni berkelap-kelip di setiap sudut, menciptakan atmosfer yang mengembirakan. Di tengah keramaian, mata mereka tertuju pada komedi putar yang megah, berputar dengan irama ceria. Sekelilingnya dikelilingi oleh anak-anak kecil yang berlarian sambil tertawa. Beberapa dari mereka menertawakan para remaja yang terlihat sedikit terlalu dewasa untuk wahana ini. Dani sudah berlari menuju antrian dan tanpa ragu ia mengajak yang lain untuk ikut. Mereka berempat akhirnya berdiri di antrian, dikelilingi oleh anak-anak yang dengan nakal menatap mereka. Begitu mereka duduk di atas kursi komedi putar yang penuh warna, perasaan aneh muncul. Di satu sisi ada rasa malu, tapi di sisi lain kegembiraan yang tak tertahankan. Saat komedi putar mulai berputar, suara tawa anak-anak di sekeliling mereka semakin keras. Beberapa anak kecil mulai bersorak, "Lihat, kakak-kakak itu naik komedi putar." "Ya ampun, mereka kan udah ketuaan," teriak salah satu orang sambil terbahak-bahak. Dani mencoba menanggapinya dengan wajah serius, tapi tidak bisa menahan tawa ketika melihat Raka yang berusaha menjaga keseimbangannya di kursi berputar. "Ini konyol banget. Kenapa sih kita melakukan ini?" Raka berkata sambil memegang pegangan dengan kuat. "Karena kita masih muda di hati," balas Vira sambil tertawa, berusaha menyemangati mereka. Saat komedi putar berputar semakin cepat, Dani merasakan adrenalin yang menyenangkan. "Ayo semuanya, kita teriakan sesuatu," teriaknya. "Komedi putar, terbanglah," seru Sinta dengan suara penuh semangat meskipun wajahnya terlihat cemas. Melihat tingkah laku mereka, anak-anak kecil itu semakin terpingkal-pingkal. Beberapa dari mereka bahkan ikut menari di tempat sambil menonton. Ketika komedi putar berputar dengan lincah, Dani dan yang lainnya mulai beraksi. Mereka melambaikan tangan dan berteriak, seolah-olah mereka sedang melakukan pertunjukan di atas panggung. Senyum lebar terukir di wajah mereka, dan dalam sekejap rasa malu yang semula menyelimuti mereka perlahan-lahan lenyap. Mereka merasakan kembali keceriaan masa kecil yang mungkin telah lama hilang. Setelah itu mereka beralih ke wahana lain yang lebih menantang, biang lala raksasa yang menjulang tinggi di tengah keramaian. Sambil menaiki biang lala, mereka terhanyut dalam percakapan yang ceria. Angin malam yang sejuk mengusap wajah mereka, dan pemandangan pasar malam dari ketinggian memberikan perspektif baru. "Hei lihat, dari sini kita bisa melihat semua makanan enak itu." Sinta menunjuk ke arah gerai makanan. "Kita harus mencoba yang itu tuh setelah ini." Setelah biang lala mencapai puncaknya, mereka berhenti sejenak untuk menikmati keindahan malam. Bintang-bintang bersinar di langit dan lampu pasar malam berkelap-kelip seolah ingin bersaing dengan sinar bintang. "Hei lihat itu. Itu adalah wahana yang sepertinya seru dan menegangkan," Vira berkata dengan nada misterius. "Rumah hantu itu." Keempat sahabat itu saling menatap dengan penuh semangat. Mereka ingin merasakan sensasi ketakutan dan petualangan yang berbeda. Begitu mereka turun dari biang lala, langkah kaki mereka membawa ke arah rumah hantu yang terlihat megah namun menyeramkan.
Di depan rumah hantu, seorang pria berkostum badut yang menyeramkan dengan wajah dicat putih, alis tebal berwarna hitam, dan senyuman lebar yang mencolok menyambut mereka. Penampilannya mengenakan setelan merah cerah dengan baju berukuran besar dan sepatu raksasa. Terlihat cukup menakutkan. "Selamat datang di rumah hantu. Siapa yang berani masuk?" Tanyanya dengan suara serak membuat bulu kuduk mereka merinding. "Kami berani," teriak Raka merasa terprovokasi. Mereka melangkah masuk, tidak sabar untuk merasakan ketegangan. Begitu melangkah masuk, suasana di dalamnya sangat kontras dengan keramaian luar. Lampu-lampu redup berkelap-kelip, diiringi musik hantu yang menggema di seluruh ruangan. Hawa dingin seakan menyelimuti mereka, membuat bulu kuduk mereka merinding. Di dalam rumah hantu mereka menemukan deretan loker penyimpanan mayat yang dirancang dengan detail mengerikan. Suara gemerincing logam membuat jantung mereka berdegup lebih kencang. "Lihat, itu ada yang bergerak." Vira menunjuk ke salah satu loker yang perlahan terbuka. Sosok pegawai berpura-pura mati melompat keluar dengan teriakan yang menggema, membuat mereka terloncat dan tertawa. "Ini seru banget," teriak Sinta sambil menggenggam tangan Raka. Namun ketegangan mulai muncul ketika mereka menjelajahi sudut-sudut rumah hantu. Tiba-tiba mereka melihat sosok pocong yang melompat dengan lincah. Hantu-hantu lain juga terlihat di berbagai sudut, tapi kehadiran mereka lebih menghibur daripada menakutkan. Mereka menertawakan setiap kejadian, merasa seperti petualang sejati. Saat mereka berkeliling, mereka menemukan sebuah pintu tua yang terlihat berbeda dari yang lain. Pintu itu terlihat usang dan berdebu, seakan mengundang mereka untuk membukanya. "Ayo kita buka." Dani mendorong pintu itu dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Begitu pintu terbuka, suasana langsung berubah. Mereka melangkah masuk dan seolah-olah terhisap dalam dimensi lain. Pemandangan di depan mereka seakan melompati batas kenyataan. Mereka tiba di sebuah pemakaman tua, di mana kuburan-kuburan terhampar luas dan kabut tipis menyelimuti tanah yang lembab. Di tengah pemakaman yang nampak sunyi dan angker itu, terdapat sebuah pohon beringin besar menjulang tinggi. Cabangnya melambai-lambai dalam angin seolah berbisik kepada mereka. Suara dedaunan yang berdesir menyatu dengan suasana malam, menciptakan simfoni menakutkan yang hanya mereka dengar. Di atas pohon itu kuntilanak tampak duduk dengan raut wajah menyeringai, dengan tawa khas yang melengking dan menghantui, seakan mengundang mereka untuk mendekat. "Ini sangat menakutkan," bisik Raka. Matanya membelalak, tak mampu menahan rasa takut yang menyusup ke dalam jiwanya. Suaranya bergetar, mencerminkan ketegangan yang melanda hati keempat sahabat itu. Mereka terdiam sejenak, mengamati sosok kuntilanak yang tampak menikmati kehadiran mereka di bawah bayang-bayang pohon raksasa itu. Di sekitar mereka, orbs berwarna-warni bertebangan, berkilau dalam gelap dengan cahaya yang lembut. Seakan menari di udara, orbs itu memberikan kesan magis, namun justru menambah rasa mencekam yang menggelayuti. Setiap kali satu dari mereka berusaha bergerak, orbs itu berdesis seolah mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian. Tiba-tiba pocong-pocong melayang mendekati mereka. Ekspresi wajah mereka nampak dingin, namun dengan mata yang mencolok, penuh dengan rasa ingin tahu. Sesekali pocong-pocong itu melayang menjauh, seakan ingin menguji keberanian mereka untuk mendekat. Dengan setiap gerakan, jantung mereka berdebar lebih kencang. Sementara itu, dari balik pohon beringin, sosok genderuwo mengintip dengan matanya yang bersinar dalam kegelapan. Kehadirannya menciptakan suasana yang semakin mencekam, seolah menyaksikan setiap gerakan mereka. Suara napasnya yang berat dan dalam berpadu dengan gemerisik daun membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Apa kita benar-benar bisa melewati tempat ini?" tanya Vira. Suaranya hampir tidak terdengar, namun rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takut yang menyelubuhi mereka. "Tidak ada pilihan lain," jawab Dani, berusaha terdengar tenang meskipun ketakutan jelas terlihat di wajahnya. "Kita harus tetap mencari jalan keluar dari sini." Dengan langkah ragu mereka melanjutkan perjalanan, tetap waspada terhadap setiap gerakan di sekitar mereka. Dalam kegelapan malam yang pekat, perasaan terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan yang semakin menguat, memaksa mereka untuk melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan yang menunggu. "Semoga ini jalan pulang,"
Raka berteriak. Mereka mulai berlari melewati barisan kuburan, berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai merayap masuk. Di tengah kebingungan, mereka melihat jalan raya di depan mereka. Sebuah bus tua melaju perlahan dan berhenti di depan mereka. Ternyata supir bus itu adalah badut menyeramkan yang mereka temui di pintu masuk. Dan dia memanggil mereka dengan senyum lebar. "Ayo naik, aku bisa bawa kalian kembali," katanya. Suaranya menggema di dalam sunyi. Mereka saling berpandangan, merasa terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Saat bus tua itu melambat dan akhirnya berhenti di depan mereka, suara berdecit pintu bus yang terbuka membuat jantung mereka berdegup kencang. Mereka menghampiri jendela dan mengintip ke dalam, dan di sanalah kejadian mengerikan itu terjadi. Sosok-sosok yang mengerikan muncul dari bayang-bayang. Mereka melihat wajah-wajah yang telah tercabik dan mengerikan. Sosok-sosok hantu dengan penampilan yang sangat menjijikkan. Salah satu wajah terlihat sangat pucat dengan kulit yang mengelupas dan mata yang melotot kosong, seakan menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Lidahnya terjulur keluar, menggantung dan senyumannya tampak lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Di jendela lainnya, wajah lain muncul, seorang pria dengan leher patah, kepala terkulai ke samping dengan ekspresi kebingungan yang mengerikan. Matanya yang bolong menatap lurus, sementara mulutnya sobek hingga mencapai telinga, seolah berusaha mengeluarkan jeritan yang tak pernah sampai. Rasa ngeri menghantui mereka, tapi mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. "Ya Tuhan, lihat wajah mereka!" Vira terkejut hampir berteriak. Semua berusaha menjauh dari jendela. Tiba-tiba, refleksi wajah mereka muncul di jendela bus. Mereka melihat diri mereka sendiri, namun dalam bentuk hantu yang mengerikan. Wajah mereka pucat dengan bekas luka dan kerutan yang menjijikan. Jari-jari tangan mereka tampak membusuk dan pakaian mereka berlumuran darah. Dalam refleksi itu, seakan mereka sudah terperangkap dalam dimensi kegelapan, menjadi bagian dari hantu-hantu yang menghuni bus tua itu. Itu kita!" seru Sinta panik. Tanpa ragu mereka berlari menjauh dari bus, kembali mencari jalan keluar. Mereka berlari tanpa arah, sampai di tengah kuburan yang lebih tua. Dalam kebingungan mereka menemukan sebuah batu nisan bercahaya merah. Cahaya itu bergetar seakan mengundang mereka untuk mendekat. "Apa ini?" Dani bertanya, menatap batu nisan itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Coba disentuh," kata Vira sambil menggandeng tangan teman-temannya. Mereka bersama-sama menyentuh batu nisan itu. Seketika, cahaya menyilaukan mengelilingi mereka, dan dalam sekejap mereka merasakan tarikan yang kuat. Mereka terhisap kembali, dan dalam sekejap mereka menemukan diri mereka di pintu keluar rumah hantu. Saat keluar mereka bernapas lega. Tapi di depan pintu, badut menyeramkan itu menunggu mereka dengan senyuman lebar. "Gimana? Serem gak?" tanya badut itu sambil tertawa terpingkal-pingkal. Keempat sahabat itu ketakutan dan berlari menjauh. Mereka menemukan dua petugas keamanan di sudut pasar malam. "Pak, rumah hantunya serem banget." Sinta terengah-engah. Kedua petugas itu saling berpandangan dan berkata, "Rumah hantu? Di pasar malam ini tidak ada rumah hantu." Mendengar itu mereka saling tatap dengan bingung, menyadari bahwa petualangan mereka mungkin lebih nyata dari yang mereka kira. Kengerian dan kebersamaan mereka malam itu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Sebuah cerita menegangkan yang akan mereka ingat selamanya.